Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya Putri Noviasari, Itatul Munawaroh, dan Elita Pramesti Cahyani. Materi yang pertama adalah definisi konsep nilai waktu dari uang. Definisi konsep nilai waktu dari uang: nilai waktu atas uang atau time value of money adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Seperti yang diungkap di atas, konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Nilai waktu dari uang berkaitan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Suatu jumlah yang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga yang tertentu. Seperti yang diketahui bersama, berkurangnya nilai uang di masa depan terjadinya karena adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan berkurangnya nilai sebuah uang. Dan menurut Bauer dalam Savi Antonio memberi pandangan tentang nilai barang itu sendiri. Menurutnya ada 3 alasan yang membuat nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu 1. Keuntungan di masa mendatang dilakukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan saat ini sudah sangat jelas dan pasti. Yang kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan kepuasan pada waktu akan datang. Yang ketiga, barang-barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang-barang waktu yang akan mendatang. Perkenalkan, nama saya Erika Pramesti Regita Cahyani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai waktu yang akan datang atau future value. Nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan disebut juga future value atau disingkat sebagai FV, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Pemajemukan merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Berikut rumus mengenai FV. Rumus FV sama dengan nilai investasi dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana R merupakan tingkat bunga dan N adalah periode investasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh dari nilai waktu yang akan datang. Perhatikan papan berikut. Contoh, berapakah uang yang akan Anda terima jika hari ini menabung sejumlah 1 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun selama 10 tahun? Memakai rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu FV sama dengan nilai investasi dikali 1 ditambah R pangkat N. Nilai investasinya 1 juta. 1 juta rupiah ditulis di sini. Lalu 1 ditambah 0,15, 15% per tahun tadi bunganya, dipangkatkan 10 karena selama 10 tahun. Ditulis 1 juta rupiah tetap. Lalu ini dijumlahkan, dihitung, hasilnya 4,0,46. Hasil akhirnya yaitu 4.045.600 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anuitas. Pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Ada 2 macam anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo.
Anuitas biasa atau juga disebut dengan anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Contohnya, apabila kita akan membayar uang sebesar 8 juta rupiah per tahun selama 3 tahun, maka rangkaian pembayaran menurut anuitas bisa dapat dilihat pada skema berikut. Skema anuitas, selama 3 tahun kita melakukan pembayaran 8 juta rupiah selama 3 tahun. Ini 3 tahun. Pembayarannya secara berturut 8 juta rupiah. Skema di atas menunjukkan aliran selama 3 tahun, di mana setiap tahun sebesar 8 juta rupiah. Garis waktu menunjukkan urutan aliran kas dari tahun 1 sampai tahun ketiga masing-masing sebesar 8 juta rupiah. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka rangkaian pembayaran tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Konsep anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dengan konsep pemajemukan baik untuk nilai yang akan datang atau nilai masa depan maupun nilai sekarang. Perkenalkan, nama saya Itatul Munawaroh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai nilai masa datang dari anuitas. Poin selanjutnya, manfaat konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Konsep ini sering digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan. Apalagi dalam sebuah bisnis, keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Selanjutnya, nilai masa depan anuitas. Nilai masa depan anuitas adalah simpanan sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan sejumlah dana yang diinginkan. Perhitungan nilai masa depan anuitas akan memberikan hasil yang berbeda jika Anda melakukan investasi pada awal tahun atau akhir tahun dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Pertama, jika dilakukan pada akhir tahun, maka rumus perhitungannya adalah FP sama dengan nilai investasi kali faktor FE. Contoh, berapakah nilai masa depan anuitas apabila Anda menabung uang sebesar 500.000 setiap akhir tahun dan awal tahun dengan bunga 15% per tahun selama 7 tahun. Misal akhir tahun. FP sama dengan nilai investasi kali faktor FP. 500.000 dikali 11.0668 sama dengan 5.533 400. Hasil dari faktor FP hasilnya bisa begini karena faktor FV min 1 per R 1 plus R pangkat N min 1 per R sama dengan 1 plus 0,15 pangkat 7 dikurang 1 per 0,15. Hasilnya 11.0668.
Jadi, jika Anda menabung rutin setiap akhir tahun sebesar 500.000 dengan besaran bunga 15%, maka hasilnya akan menjadi 533.400.00. Kemudian jika investasi awal tahun rumusnya FV sama dengan nilai investasi kali faktor FV kali 1 plus F sama dengan 500.000 dikali 11,0668 dikali 1 plus 0,15 sama dengan 553.400 dikali 1,15 sama dengan 6.363.410,00. Jadi, terlihat perbedaan yang cukup signifikan jika investasi yang rutin Anda lakukan setiap awal tahun dengan jumlah sebesar 500.000 dengan besaran bunga 15% selama 7 tahun. Maka pada tahun ke-7 hasilnya akan menjadi 6.363.410,00. Contoh lainnya, misalnya Anda ingin menghasilkan uang sebesar 100 juta untuk 10 tahun mendatang. Berapakah yang harus Anda tabung setiap tahunnya? Jika besaran bunga ditetapkan 12%, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, bisa dilakukan dengan sekali investasi. 100 juta dikali 1 plus 0,12 pangkat 10 sama dengan 100 juta dikali 3,106 sama dengan 32.195.750.00. Yang kedua, dengan investasi rutin dilakukan dengan masa datang, dilakukan secara rutin. Juta dikali 17,549 sama dengan 5698.330,00. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.